Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing. Nggak VVIP deh, ini untuk tanggal 6 September 2021 di hari Senin. Oke, banyak requestan. Jadi mungkin untuk nextnya saya akan coba buat juga requestan untuk hari Senin. Karena biasanya sih saya cuman bahas secara general. Tapi ini banyak yang request juga. Karena hari Jumat kemarin tidak ada morning briefing karena IG sempat error ya teman-teman, jadi kita nggak bisa request sehingga ya sudah saya skip dulu. Oke, banyak yang akan kita bahas ya, jadi pastikan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, sebelum itu seperti biasa saya akan share thread dan kita di berarti hari Kamis dan hari Jumat ya. Nah, cuman yang hari Jumat saya belum sempat screenshot ya, tapi ada beberapa saham kayak misalnya SMNT ya. Lalu sebentar saya cek ada apa lagi ya. Saya belum sempat screenshot sih, lebih tepatnya kelewatan. Nah, di hari Jumat itu kita ada cukup banyak copetan ya. Oke, ada Fire ya, ada Fire. Lalu ada Jawa ya, Fire, ada Jawa gitu kan. Lalu ada Fins ya, lalu juga ada SMNT ya, jadi ada Fins, Jawa, SMNT dan juga Fire. Yang cut loss juga ada di hari Jumat, yaitu ada BBYB dan beberapa gorengan-gorengan kecil yang kita main ketat ya, kayak WH, INDX itu kita kena batas ya 2%, 3%. Nah, lalu untuk hari Kamis ya, yang profit ini pertama ada MTPS ya, lalu nextnya ada Real. Jadi seperti yang saya bilang, Real itu kita udah copet dari hari Rabu, kan Real terbang tuh di hari Kamis. Nah, kita sudah TP. Nah, lalu berikutnya ini di hari Rabu kemarin ya, tanggal 31 ya, di tanggal 31 saya udah info ini WH ya, WH dan Karwe kayak gitu ya. Jadi WH itu sempat terbang dulu sebelum akhirnya kita buyback lagi dan kena cut loss ya. Untuk WH sempat naik di sini ya, waktu di tanggal 2 gitu kan, naik hampir ke 220, 10% ya, 7-8%, sorry. Habis itu kena batas, kita buyback lagi di 200, cut loss 195. Tapi overall masih profit ya. Jadi buat teman-teman yang mau join kita punya VVIP gitu ya, boleh banget. Minggu depan musim IPO ya, banyak banget kita hunting IPO lagi. Kemarin high sudah berhasil 50%, lumayan banget lah ya untuk uang jajan seperti itu. Nah, biar Anda tahu kapan harus jual IPO-nya, Anda bisa join VVIP. Karena kayak high itu kita udah info, kita lepas di hari kedua ya. Dan Anda bayangin kalau Anda tidak dipandu, Anda keep high-nya memble ARB sekarang. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka dari itu ya teman-teman bisa join VVIP. Ada bot saham juga, live signal, screening dan charting, mobile apps juga gitu kan, dan lain sebagainya. Ya, yang mau join silakan join ke Telegram kami t.me/silenttraderacademy, lalu japri ke staff silent. Oke ya, bisa juga akses mobile apps kita, akan banyak watchlist gratis yang teman-teman bisa akses di sini gitu kan. Banyak fitur-fitur juga yang teman-teman bisa manfaatkan, ada charting juga di TradingView, jadi teman-teman bisa manfaatkan secara gratis. Oke, ini untuk win rate kita di bulan Agustus ya, 71% total yang, dan 51, cut loss 20. Cukup banyak karena memang bulan Agustus ini banyak struggle ya, tapi ini transparan, jadi saya tuh nggak pernah nutup-nutupi. Yang memang direkom ya seperti ini ya. Awalnya oke nih, sampai pertengahan ini udah mulai struggle karena Bukalapak, tapering off dan sebagainya seperti itu gitu. Tapi total overall masih win rate kita di atas 71%. Oke, nah kita langsung masuk ke pembahasan mungkin market dulu ya. Jadi market masih sama planningnya, dia harus komitmen bisa di atas garis EMA. Kalau enggak akan sangat berbahaya. Harusnya sih dengan kondisi yang terjadi saat ini memang lebih potensi naik sih harusnya gitu. Tapi balik lagi, dari kemarin ini mereka susah banget, IHSG kita ini susah banget untuk tembus di zona 6130 ke atas ya. Bahkan kemarin naik pun didukung sama banking aja, sisanya pada kendor. Nah, karena itu kita cek kalau dalam minggu depan bisa sustain, bahkan bisa tembus misalnya let's say 6200, maka outlooknya akan sangat baik gitu. Mungkin
memang secara historis bulan September masih akan wait and see, tapi nanti menjelang Oktober, November ini harusnya market akan berada dalam bullish trend. Ya, nah buat Anda yang mau cicil saham-saham yang window dressing boleh banget. Nah, kebetulan juga di VVIP Silent Trader kita sudah mulai program baru yaitu swing untuk saham Windrest. Total udah ada 2 emiten saham Windrest yang secara historis sangat powerful banget menjelang akhir tahun. Itu kita udah share. Jadi kita udah start cicil dari sekarang. Oke, nah mungkin di next video saya akan coba bocorin ya beberapa sahamnya. Oke, ini untuk market no comment, tapi untuk besok harusnya masih cukup oke. Balik lagi, Anda cek kalau marketnya nggak kuat di zona 6130, 6140. Untuk yang copet-copet siap-siap taking profit dulu karena cukup berbahaya. Kompetisi masih berlangsung, apalagi yang gorengan-gorengan jangan sampai Anda kena pucuk. Jadi banyak juga nih member saya yang copet sendiri, beli IELS tiba-tiba dibanting. Bantingnya pun sakit ya teman-teman ya. Jadi sekali dalam beberapa menit tuh dibanting sampai habis. Ya lalu ada lagi misalnya Hope dalam 1 menit loh, dari 156 1 menit ke 139 langsung ARP dalam 1 menit. Anda bayangin ya, dalam 1 menit ini kan dahsyat banget. Jadi banyak emiten-emiten yang akan Anda hadapi seperti ini. Jadi kalau copet ya hati-hati, kompetisi masih berlangsung, jadi hati-hati ya teman-teman, bisa berhati-hati. Oke, ya lalu berikutnya kita akan coba sedikit bahas review IPO buat teman-teman yang mau. Nah, untuk MCOL ini sudah final, sudah selesai, listingnya di tanggal 7, refundnya di tanggal 6. Kalau Anda mau uang refund MCOL bisa masuk CMNT, Rans, SBMA, ya, IDEA, RSGK, dan GTS. Nah, trikinya saya bocorin ini IDEA paling terakhir. Oke, jadi uang refund dari RSGK ya, atau tadi kan udah masuk nih dari MCOL atau Oils atau GPSO ke misalnya CMNT, SBMA dan kawan-kawan. Nah, dari SBMA terakhir semua itu bisa ke IDEA karena IDEA itu dia punya pooling terakhir di 07 September atau di hari Selasa. Jadi bisa nih terakhir di sana. Gitu, lalu untuk yang listing besok di hari Senin ada GPSO dan Oils ya. Untuk GPSO seperti yang sudah saya bocorin, karena saking overnya, ini saya juga cuma dapat 1 juta, 2 juta dari total 1M. Gak nyampe 1% lah ya. Gak nyampe 1%. Gitu. Dan saya yakin teman-teman juga cuma dapat 1 lot kan. Nah, cuman ya kita lihat aja nanti bandara gimana. Ya saya sih udah buat kenang-kenangan aja lah, udah gak terlalu niat. Saya cuma dapat 108 lot kalau nggak salah. Ya buat kenang-kenangan aja sih GPSO. Nah lalu untuk Oilsnya ya, ini oversubscribe juga gitu ya. Cuman porsinya mungkin dapatnya lebih baik lah, dapat 10% dari alokasi dari yang disubmit, ini kan lumayan. Ya, MCOL pun juga sama teman-teman. MCOL pun saya juga udah beli, sama juga gitu ya. Ini apa namanya, dapatnya juga lumayan. Saya masuk eman ya, 1 eman lebih dapat 8%. Jadi worth it lah. Nanti akan saya bantu. Nah, untuk besok kita akan pantau nih Oils dan GPSO. Ya, dan untuk VVIP ya Anda nanti saya kawal. Gitu. Untuk Oils dan GPSO. Jadi masih banyak nih IPO-nya. Belum ada yang terbaru, jadi kita bisa manfaatin uang-uangnya untuk coba-coba. Bebas pilih yang mana aja, oke. Ya teman, kalau di VVIP udah kita bahas, oh ini prospeknya gini, oh ini potensinya gini. Gitu, jadi lebih terkonsentrasi lah istilahnya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan dari requestan. Ya, kita main requestan aja deh biar lebih enak. Udah break. Nah, UNTR ya, Anda kan bisa buy on breakout. Saya nggak pantau sih, tapi kayaknya memang break kemarin. Oke, sudah breakout, good, double bottom sekaligus dia break, dia punya resisten yang memang susah banget dijebol. Dia sudah balik, pilihannya 2, bisa bypass pullback. Ya, misalnya nih dia kan di 21.300. Anda bisa tunggu di 21.000, kalau dia koreksi bisa cicil. Stop loss kalau dia balik lagi ke 20.700 ke bawah. Berarti dia false break. Good untuk UNTR. Ya, Sochi perkapalan belum ada momentum lagi masih, tapi so far udah sideways. Ya, mau cicil bisa gitu ya karena sudah cukup price in untuk Sochi. Stop loss di 179. Ya, untuk Sochi. BABP waktunya serok. BABP ada support di range sekitar
sini ya, range support yang sudah cukup kuat menurut saya di 3536. Nah, ini bisa cicil di sini. Ya, harusnya sih ada pantulan gitu. UVCR gini nih, UVCR mungkin gak akan di push rally gila dulu. Kenapa? Karena dia udah suspend ya, kalau nggak salah ya. Oh sorry, udah UMA. Dia udah UMA 1 kali, ketika dia bergerak liar dia bisa disuspend cukup lama. Maka dari itu mungkin bandarnya ngejaga nih. Ya, dan menurut saya dia akan maintain sih. Dia akan sideways dulu dalam beberapa waktu di range yang 400. Ini range besarnya 43 sampai 63. Nah, Anda bisa cicil-cicil lah. Ya, tapi so far selagi dia di atas garis merah nih, EMA 13 sih oke sih untuk Anda beli. Gitu. UVCR ya. ASIP dan IS, kita coba satu aja ASIP. Oke, ASIP juga salah satu emiten yang kena prank. Ya, banyak ya, bukan ASIP. Karena kebetulan dia mentok sih. Ya, di 79 EMA 200. Jadi 79 sampai 81 ini adalah area support, area resistance yang cukup kuat dan dia tidak bisa kuat bertahan. Nah, untuk ASIP hati-hati. Ya, biasanya sih ada tarikan pagi-pagi kalau emiten kayak gini. Nah, cuman balik lagi ya. Minimal sih dia harus bisa balik di atas 70-71 baru aman. Oke, tapi kalau dia bahkan koreksi di bawah 65, ya menurut saya Anda out dulu, nggak ada masalah sih. Oke, tapi kalau dia bisa besok masih sustain di atas let's say 67 atau 70 ke atas, ini masih bisa dilirik. Ya, untuk ASIP. Oke, LPKR. Oke, untuk properti juga mulai ada pergerakan. Ya, Anda bisa pilih lah cap-cip-cup yang properti mana yang menarik. Untuk LPKR kan ini masih banyak kasus-kasusnya ya terkait lipo ya, seperti itu. Jadi, saya sih hindari dulu dari sisi momentum newsnya. Cuman, kalau Anda mau ya udah cukup murah, Anda base buy-nya before 141. Kenapa? Karena breakout-nya di sini ya, 141, 140. Jadi, base buy-nya before 140 atau tunggu breakout bisa. Ya, karena ini 140 udah jelas area resisten yang cukup valid ya. Area resisten yang cukup valid. Gitu. Jadi belum breakout tapi udah bisa dilirik. MTEK hati-hati, dia kalau jebol EMA 200 di 2000-an, hati-hati, balik lagi ya, balik jebol 2000, ini dia akan lanjutin downtrend dia. Ya, ini yang kurang bagus. Ya, ini yang harus kita antisipasi, teman-teman. Oke, untuk MTEK, BABP sudah, IPCM hati-hati kena news. Saya pun di VVIP saya udah instruksiin teman-teman, karena dulu IPCM pernah jadi swing kita. Saya suruh mereka exit karena berita merger. Ya, cepat lambat sih. Menurut saya harusnya akan digoreng lagi. Ya, coba kita cek ya. Di tanggal 2 ini siapa sih yang beli IPCM? Dari tanggal 2 ya, kita cek aja. Oke, OD jualan. Ya, wajar lah investor lama exit. Ada berita bagus ya, kesempatan gitu ya. Ini rata-rata bandar-bandar lama sih yang exit. Ya, lalu sisa ditampung. Sebenarnya ada beberapa bandar, tapi ya mayoritas ada retail juga. Jadi mungkin memanfaatkan yang namanya berita untuk mereka exit. Tapi kalau dibilang prospek ya menurut saya dengan merger ini akan menjadi efisiensi untuk IPCM ataupun si IPCC. Ya, kalau dari teknikal mau main ketat di sini ya, di atas 380, 386 saya rasa oke sih masih. Ya. Buka mau nambah di mana? Harusnya di 8687 oke sih. Udah cukup price in lah di sini. Harusnya nggak akan dikasih cost di bawah 850 karena cost bandar kan semua di 850. Gitu. Jadi kalau mau ya di 860, 870 bisa. Oke? Cak juga salah satu yang kena istilahnya apa ya? Salah satu yang kena prank seperti itu. Jadi hati-hati, banyak banget nih kompetisi saham-saham seperti ini. Marketnya juga lagi nggak mendukung. Balik lagi Cak, dia harus bisa sustain di atas 74 sampai 76 baru menarik. Kalau enggak ya dia akan berat nih. Karena ini area resisten pendeknya yang harus dijebol. Ya, harus cek besok gimana. Oke? Apakah sektor farmasi akan hype lagi? Dibilang hype mungkin kalau ada momentum, tapi apakah hype-nya sebesar dulu? Saya rasa enggak. Ya. BRMS belum ada something yang good, momentumnya belum ada. Ya, kalau kita tarik garis juga saya rasa untuk BRMS jebol, dia punya trend lainnya. Ini sebenarnya indikasi yang sedikit kurang baik ya untuk BRMS seperti itu.
Bahkan kalau kita tarik majornya, ini juga sudah dijebol ya teman-teman. Jadi untuk majornya, major trend lainnya sudah dijebol, moving average-nya juga sudah hampir dijebol. Jadi momentumnya belum ada. Tapi kalau dibilang sudah cukup murah, ya ini area cukup pricey ya. Artinya udah cukup murah lah ya. Itu tunggu aja di 80 kalau mau. Karena cost bandar juga menurut saya itu di 80-an sih. Ya, ini 80-82 nih cost yang cukup Anda bisa tunggu di sini. Ya, momentumnya belum ada, jadi agak susah untuk naik. IDPR belum ada pergerakan di atas 200 so far oke. Ya, MLPL. Oke, MLPL balik lagi ya. Kalau dia belum bisa sustain di atas 500 masih akan berat. Seperti yang saya bilang, dia kalau belum bisa balik di atas 500 masih cukup berat untuk MLPL. Ya, dan dia akan lanjut turun. Tapi balik lagi, mungkin dia akan buat base support barunya di 400 sampai 450. Nah, mungkin di area 450 ke bawah lah teman-teman bisa tambah kalau yakin perusahaannya akan bagus. Ya, ACST oke. Di sini terlihat double bottom. Oke, di sini saya melihat sebenarnya ada potensi di double bottom. Ya, ada potensi ya. Ada potensi di double bottom dengan target breakout-nya di 300 ke atas. Nah, cuman balik lagi nih, kondisionalnya dia bisa gak untuk breakout? Karena kondisi marketnya pun gak mendukung kan, seperti itu. Nah, untuk patokannya, ACSC akan menarik banget kalau dia bisa balik di atas 264 ke atas. 260, 264 ke atas, kalau bisa balik itu baru menarik. Ya, baru potensi. Kalau tidak, malah potensi breakdown. Oke? NICL Agro, NICL saya skip. Ini seperti yang saya bilang, saya udah bilang dari jauh-jauh hari waktu di sini. Ini dia punya broker summary mirip banget sama Kebak. Dan Anda cek Kebak itu 50. Baru beberapa minggu kemarin bangun. Itu pun bangun sudah setahun lebih. Nah, maka dari itu saya udah ingetin, NICL ini broker-brokernya broker setan. Dan hati-hati, jangan sampai Anda beli pucuk atau nggak disiplin. Ya, resikonya terlalu tinggi lah. Ya, yang beli YPXCC ini retail semua yang beli. Ya, oke deh, dari hari Jumat coba. Yang jualan nih saham setan semua, YU, YPFZ, PS, SHPO, YJ, AN, IHPG. Aneh-aneh kan PF. Anda broker-broker yang nggak Anda dengar, Anda temukan di sini. Nah, ini broker-broker yang bahaya. Nah, takutnya nih di repo. Dan reponya kalau udah gagal dan sebagainya, gagal bayar, ini bisa kayak apa pura terakhir. Oke? Seperti itu. Jadi teman-teman memang harus berhati-hati. Nah, kalau kayak pura nih bisa lama nih, bisa setahun lebih. Jadi jangan sampai ya, kalau saya better hindari. Dia naik pun bodoh amat lah, yang penting modal gua aman. Ya, BEX dan Seger. Oke. Untuk BEX oke, ini banking juga bisa jadi watchlist untuk seminggu ke depan. Banyak banking-banking yang sudah posisi di support. Ideal untuk technical rebound. Balik lagi, BEX itu dia punya target di 114 sampai 100 berapa nih? 124 ya. 114 124 ini area resistannya. Kalau bisa tembus ya, pertama dia harus bisa break di 113. Ya, dia harus bisa break di 113 114. Ini baru menarik. Ya, bisa dimasukkan untuk watchlist. Ya, BEX bisa dimasukkan untuk watchlist. Medco so far good ya, dia komitmen di atas. Nah, ini kayak head and shoulders. Oke, aku lihatnya kayak head and shoulders meskipun nggak terlalu sempurna. Nah, target breakout head and shoulders-nya di berapa di sini? 520. Jadi kalau dia bisa confirm breakout 520, 530 menarik. Tapi kalau mau benar-benar trend reversal untuk confirmation, nah itu di 555. Ya, ini 555 area 555 550 area resistennya. Dia double top di sini kemarin. Jadi memang di sini area kuat. Bisa balik ini bagus. Tapi di awal untuk oke di jebol di 520 menarik. Ya, untuk Medco. Gitu. Oke sih untuk masuk watchlist Medco oke lah. Ya. Temas. Oke, Temas perkapalan belum ada ini lagi. Dia masih buat support kecil aja ya, belum ada momentum. Untuk Temas belum ada momentum, susah sih. Tapi kalau Anda mau beli ya batas di 260-an aja, 260 266. Ya, di atas itu oke sih. Kalau mau nyantai ya di sini, cuman kan jauh. Jadi kalau mau main ketat itu pertama bisa di sini di sekitar 260 266. Ini belum ada momentum ya. Jadi agak susah untuk entry-nya. Oke.
BBNI banking udah mulai terlihat dari kemarin tuh banking disupport banget, pakai market kita bisa naik itu di range sekitar 0,8. Salah satu BBCA, ada Arto, ya ada BBNI, ini ngedukung banget. Oke? Ya, kalau kita tarik garis, ya, ini minor satunya udah di break di sini. Nah, ini pun dia lagi buat consolidate, bisa tembus di sekitar 55. Kalau dia bisa tembus 5.500, ini 5.500 area yang sakral ya. Sakral dalam arti secara historis itu terbukti 5.500-an area resisten kuat. Mirip seperti Medco tadi. Kalau dia bisa break, ini akan menarik. Karena trennya dia udah buat higher high, dia sudah buat higher low. Dan itu menurut saya menarik banget. Ya. Oke, WS kata untuk Windrush boleh. Ya, kios MLIA. Oke, kios saya percepat. Kios itu enakan entry di 1100 ke bawah. Bisa cicil-cicil ya di bawah itu. Dekat-dekat 1000 lebih baik karena biasanya kios itu di dekat 1000 membal. Gitu. Ini orang yang sama, saya fokus satu orang satu. MTech sudah. IPO. Potensi minggu ini apa? Saya kasih pilihan. Oke, saya ada ikut MCOL, saya ada ikut CMNT, saya ada ikut SBMA, saya ada ikut RSGK kemungkinan. Nah, Anda tinggal pilih lah yang mana. Ya, saya bocorin. Oke, tapi bukan berarti yang tidak saya pilih jelek, tidak juga. Ya, semua detail ada di VVIP Silent Trader. Oke, Behit. Behit ini masih kena prank ya, hati-hati, balik lagi seperti yang saya bilang. MNC Group ini memang ngeprank. Kita pun BABP cut loss ya kemarin. Karena jebol support ya sudah cut loss. Untuk Behit sama 9394. Dia nggak boleh jebol. Kalau jebol nggak bagus. Ya 9394. Ini akan patah tren ya. Dan kalau patah tren minornya, ini ya akan kurang baik lah. Gitu. Para trader-trader yang pakai technical mereka akan exit. Nah, kan bahkan jebol 97 nggak bagus. Jadi 9394 penentuan. Jebol itu hindari dulu. Ya. BBYB ini kayak diguyur oleh beberapa institut. Ini BBYB kita juga terpaksa cut loss menu sore kita. Kalau dibilang prospek ya oke. Cuman balik lagi, ini akan butuh waktu lah. Mungkin dia akan sideways. Kalau mau cicil ya di 1460 ke bawah. Ini udah best price sih. Ya, ini menurut saya udah area best price untuk entry. Gitu. Dapat lebih murah lebih bagus. Ini main prospek dan time frame. Ya, karena salah satu bank yang cukup sustain dan kuat ya ini aja. Sisanya sih rata-rata balik ke asal ya, kayak baca, balik ke asal. Ya, Denar oke lah, mungkin ini digoreng. Kayak Amar, ini kan balik. Ya, tapi posisinya udah cukup bottom, makanya saya bilang beberapa emiten-emiten ini Anda bisa coba spekulasi cicil. Karena kalau rebound lumayan. Ya, harusnya sih minggu ini ada pergerakan. Saya nggak bisa bilang hari Senin, tapi let's say dalam 5 hari ke depan harusnya ada pergerakan. Ya. Oke, NHL sudah WIM. Oh, WIM ketahan ya di support kuat ya. Oke lah. WIM. Kalau saya ya, untuk nge-swing ya, WIM itu harus bisa balik minimal di 530 ke atas. Kalau nggak bisa saya sih masih belum menarik. Bisa beli sekarang, jualnya di 530-an. Beli sekarang cut loss 450 itu bisa. Tapi kalau nggak dia akan kayak gini nih. Dia naik, nanti turun lagi. Karena so far trennya masih downtrend. Jadi kita butuh konfirmasi. Ya, BABP sudah, IPCM sudah, PSAB Doit. Oke, kita bahas mungkin Doit yang batu baranya lagi hype. Nah, ini watchlist juga, emiten-emiten terkait batu bara itu bisa. Ya. Oke, Doit. Ini dia punya area support kuat memang di sekitar 270, 280. Dan harusnya tidak dijebol. Karena cost banner tuh pasti di atas ini. Oke, kalau mau beli trading plan-nya jebol 270, 280 out. Ya, target dia rebound. Itu mungkin dia akan uji resistennya lagi di sini. Ya, sekitar 330 ke atas lah. Ya, 330, 350. Ini areanya. Ya, area untuk si Doit. Tapi balik lagi ya, untuk batu bara ini kan masih kadang suka ngeprank. Cuman harganya sih gila banget. Harga batu bara sih memang lagi booming banget. Jadi bisa jadi watchlist untuk perdagangan kita ke depannya. Ya, Indi yang biasanya fluktuatif itu Indi Doit. Ya, Adro PTBA naik cuman biasanya kadang nggak gitu banyak. Oke, ini untuk batu bara. Ya, BKSW
Ini salah satu emiten yang juga bisa masuk watchlist. Udah disupport ya dan tidak jebol. Jadi kalau kita cek dia masih ada di range support 214 220 dan ini udah harganya udah di sini. Ya. Dan berdasarkan kemarin ketika dia sentuh langsung rebound. Nah, makanya menarik nih kalau besok momentum bang kecil naik ini bisa digoreng dan dia pun biasanya kalau digoreng ini banyak, bisa 8%, bisa 10%. Jadi menarik untuk kita perhatikan. Ya, ABA mari saya fokus ABA dulu satu. Agak sedikit kurang bagus karena jebol EMA 13-nya bisa dihindari dulu. Ya, kalau mau nambah atau mau entry saya sih tunggu di bawah 600 aja. Karena feeling saya dia potensi banget jatuh di bawah 600. Ya, kalau mau entry best price-nya kan di 500, tapi kan agak ini ya, agak berat. Jadi kalau mau tunggu itu bisa di sekitar 550-an. Kalau mau tunggu mending di sini. Itu lebih aman. Ya, itu untuk ABA. Oke, BABP baca itu sudah semua. Lalu BCAP Dian. Oke, kita bahas Dian saja. Dian oke, kena prank juga. Saya pribadi di akun lomba juga ada copet nih Dian, lumayan banget. Tunggu koreksi 1 hari, kita cek besok kalau dia sustain di atas. Ini kan breaknya di 73 ya sebenarnya. Di sini nih dia break di 73. Ya kalau dia bisa sustain di atas 73 75, Anda bisa jadi bisa dijadikan alternatif untuk copet. Ya kalau bisa bertahan di atas angka ini. Oke. GPSO ya udahlah itu buat kenangan-kenangan lah ya. 1 lot hari pertama boleh antri gak? Resiko. Kenapa? Karena kayak gini. Highest Anda antri di 466 pingsan Anda. Jadi setiap IPO guyur, memang kadang ada yang diguyur habis itu naik lagi. Ada. Tapi biasanya kalau yang udah diguyur nggak awet. Nah cuman kasus AUVCR aja yang luar biasa, dia diguyur tapi masih lock arah berhari-hari. Tapi di luar itu 95% bahaya justru. Jadi saya sih nggak rekomendasi Anda antri apalagi hari pertama. Hari pertama aja udah, misalnya ya Anda dapat antrian hari pertama, ini udah nggak sehat pasti. Ya, seperti itu. BEX BNBA. Oke. BNBA juga belum ada momentum. Masih bisa dihindari dulu, nggak apa-apa sih kalau mau. Ya, belum ada momentum, dia mungkin akan tutup gap. Ya, mungkin after tutup gap baru technical rebound. Gap ada di sekitar 1260 sampai sekitar 1300. Nah, Anda bisa tunggu di area gap tersebut. Oke? Lalu beberapa watchlist lagi saya kasih deh, beberapa watchlist untuk sepekan ke depan. Ya, ada BOSS, ini batubara, gorengan teman-temannya, TGR, Just Sky, Pure, Just. Ini kalau memang Fire, ya ini kalau memang masih digoreng, ini bisa menarik banget untuk dijadikan watchlist seperti itu. Ya sisanya Anda bisa pantau saham-saham under 100. Karena menurut saya minggu depan akan lebih banyak saham-saham under 100 yang digerakkan. Seperti itu. Oke, jadi saya rasa cukup. Saya tutup. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.